Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Amalia dengan nomor induk mahasiswa 22101116220007. Di sini saya akan membacakan faktor yang mempengaruhi membaca mata kuliah dasar keterampilan membaca. Yang pertama, apa itu membaca? Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca mengungkapkan suatu imajinasi terhadap suatu pembaca yang disukai khalayak ramai dan juga dimengerti oleh seseorang. Membaca sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama, membaca secara intensif. Yang kedua, membaca secara ekstensif. Faktor yang mempengaruhi membaca yang pertama ada faktor fisiologis, faktor intelektual, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Faktor fisiologis ini berkaitan dengan kesehatan fisik neurologi. Kelelahan dapat mempengaruhi kebugaran jasmani. Oleh karena itu, pembelajaran anak tidak membawa manfaat apapun, apalagi pembelajarannya membaca. Beberapa gangguan dapat menghalangi anak untuk membaca, yaitu gangguan berbicara, organ penglihatan, dan pendengaran. Meskipun mereka tidak mengalami gangguan penglihatan, beberapa anak masih mengalaminya. Yang kedua, ada faktor intelektual. Secara umum, kecerdasan seorang anak tidak cukup mempengaruhi keberhasilan atau anak belajar membaca sejak dini. Namun, faktor penting guru juga memegang peranan penting dalam keberhasilan atau kegagalan anak dalam membaca. Elemen metode, proses, dan kemampuan guru juga dapat mempengaruhi kemampuan membaca dimulai pada anak-anak. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari dua, yaitu yang pertama, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, lingkungan dapat membentuk sikap, pribadi, nilai, dan kemampuan bahasa pada anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang masih harmonis dan penuh cinta kasih. Orang tua yang selalu menemani dan membimbing anaknya dalam belajar tidak akan menemukan kesulitan yang berarti dalam belajar membaca. Lalu yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Orang tua pada kelas menengah ke atas cenderung merasa bahwa anak-anak mereka siap lebih awal untuk membaca permulaan. Namun, usaha orang tua dapat tidak berhenti pada membaca saja. Orang tua harus melanjutkan kegiatan membaca anak secara terus-menerus. Anak-anak lebih membutuhkan perhatian dan kasih sayang daripada uang. Yang keempat, ada faktor fisiologis. Faktor yang juga dapat mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis ini mencakup motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan percaya diri. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor kunci dalam belajar membaca. Tindakan membaca berasal dari kognitif. Ahli psikologi pendidikan seperti Bloom dan Piaget mengumumkan bahwa interpretasi, pemahaman, dan asimilasi adalah dimensi hierarkis kognitif. Namun, aspek kognisi tersebut berasal dari aspek afektif seperti percaya diri, minat, pengontrolan perasaan negatif, serta penundaan dan kemauan untuk mengambil resiko. Lalu ada minat. Slameto dalam Friantini tahun 2019 halaman 6, hobi adalah kegemaran atau kegemaran tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa disuruh. Sari dan ST dalam Friantini tahun 2019 halaman 7 menunjukkan minat belajar siswa adalah suatu emosi, minat siswa untuk belajar di tempat yang ingin mereka jelajahi, atau menyebabkan perubahan pada diri siswa. Nah, di sini ada beberapa indikator minat belajar untuk anak-anak. Yang pertama, bersenang-senang sambil belajar. Lalu, fokus dan merefleksikan pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai kemauan untuk belajar. Yang keempat, aktif dalam belajar. Yang kelima, memuaskan keinginan belajar. Lalu, kematangan sosial, emosional, dan adaptif. Ada 3 dimensi kematangan sosial dan emosional, yaitu kestabilan emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Siswa harus mampu mengendalikan emosinya sampai taraf tertentu. Lalu ada faktor-faktor membaca menurut para ahli.
Di antaranya yang pertama menurut Crow, Dwi Sunar Prasetyo tahun 2008 halaman 54. Lalu menurut Harlock tahun 2010 halaman 114. Lalu menurut Tijan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 87. Lalu yang terakhir menurut Hodgson Tarigan tahun 2008 halaman 7. Yang pertama, menurut Crow, Dwi Sunar Prasetyono tahun 2008 halaman 54 menjelaskan bahwa minat merupakan kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh perhatian pada orang lain atau objek lain. Lalu, menurut Tijan dan kawan-kawan tahun 2000 halaman 87 menjelaskan bahwa bila individu mempunyai minat, maka akan mendorong individu untuk berbuat. Minat akan memperbesar motif individu sehingga perlu ditimbulkan minat pada siswa. Lalu menurut Harlock tahun 2010 halaman 114 mengemukakan bahwa minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Bila mereka terlihat bahwa sesuatu akan menguntungkan, mereka merasa berminat. Ini kemudian mendatangkan kepuasan. Lalu yang terakhir menurut Hodgson Tarigan tahun 2008 halaman 7 menyatakan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Kalau hal ini tidak terpenuhi, pesan yang tersurat dan yang tersirat tidak akan tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik. Kesimpulan dari materi pada hari ini, faktor yang mempengaruhi membaca adalah keterampilan membaca adalah keterampilan reptis bahasa tulis, sedangkan membaca merupakan suatu kegiatan melihat bacaan atau teks yang bertujuan untuk mencari informasi. Dalam kegiatan membaca, banyak faktor-faktor yang membuat seseorang kurang atau tidak efektif dalam kemampuan atau keterampilan membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi membaca seperti faktor fisiologis, faktor intelektual, dan faktor lingkungan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.